selalu itu. Saya yang paling ujung karena saya yang nyalek, saya yang nyalek. Meli yang ngomong soalnya. Oke, siap. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih untuk yang sudah menjawab salam Ibu. Kita buka kembali dengan PJJ atau pembelajaran jarak jauh dengan saya Ibu Ongko Maria dan Ibu Meli Istiana, guru matematika kelas 8. Sekarang kita masuki materi teorema Pitagoras. Ya. Silakan Ibu Meli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya. Terima kasih sudah menjawab salam Ibu. Yang belum gabung, ayo segera gabung, dan yang sudah gabung, terima kasih banyak ya. Sekarang kita akan belajar di pertemuan kedua. Pertemuan kedua masih dengan bab yang sama, cuma beda di subbab saja. Gitu ya, melanjutkan dari yang kemarin gitu. Yang belum gabung atau yang belum ada videonya, ayo segera muncul, gabung. Ya, Ibu absen dulu ini. Ada Niken dari 8H sudah hadir. Terima kasih ya Niken. Kemudian ada Riana. Iya, Bu. Terus ada Triawan ini yang sudah masuk videonya. Ya, Bu. Keisha. Yogi sama Laina yang sudah masuk di sini videonya. Yang belum segera ya, gabung ya. Pembelajaran akan segera dimulai. Ya. Klik. Mana? Oh iya, sok. Iya, ya. 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 Sudah kelihatan di situ ya. Judulnya masih dengan pertemuan yang kemarin, yaitu teorema Pitagoras. Mungkin yang mengikuti pembelajaran minggu kemarin sudah Ibu jelaskan tentang apa sih itu teorema Pitagoras itu ya. Kemudian yang dikatakan dengan teoremanya atau rumus teoremanya, masih pada ingat nggak di sini? Ada yang ingat nggak rumusnya? Rumusnya ada yang ingat? Masih belum? Ya udah. Kita lihat dulu ya di sini, nanti akan dibahas lagi yang sudah dipelajari dari minggu kemarin. Pertama kita lihat dulu kompetensi dasarnya. Ya, dilihat. Silakan. Kompetensi dasarnya memahami teorema Pitagoras melalui alat peraga dan penyelidikan berbagai pola bilangan. Itu kompetensi dasarnya. Kemudian kita lihat tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu siswa dapat menyatakan apakah tiga bilangan yang diberikan merupakan triple Pitagoras. Yang kedua, menghitung panjang sisi ketiga segitiga siku-siku jika dua sisi diketahui. Dan yang ketiga,
memecahkan masalah pada bangun datar yang berkaitan dengan teorema Pitagoras. Jadi ada 3 poin ya Ibu Om yang akan kita pelajari hari ini. Ya, selanjutnya. Yang pertama itu yang menyatakan 3 bilangan, yang artinya kamu harus tahu mana Pitagoras ya, bilangan Pitagoras. Terus juga ada mengetahui sisi segitiga siku-siku ya, Ya, Bu betul. Meli ya. Dan memecahkan masalah bangun datar yang berkaitan dengan Pitagoras. Kurang ke bawah ya Bu ya? Sama ya, ini apa ini? Dan ke bawah lagi, judulnya. Ini nggak muncul judulnya, kan mundur. Atasnya. Oh ini, iya, dipencet yang orange, more. Ini pakai ini aja. Nah. Terus apa Pak? Ya udah aku pakai ini lah. Oke. Ya, di situ ada judul Triple Pitagoras. Sebelum ke Triple Pitagoras, Ibu mengingatkan kembali pertemuan yang kemarin sudah dijelaskan tentang yang namanya ada teorema Pitagoras. Kalau kita lihat teorema Pitagoras itu pasti berhubungan dengan sisi miring yang biasa kita sebut dengan hipotenusa. Materi itu sudah Ibu jelaskan ya di minggu kemarin. Sekarang kita tinggal melanjutkannya gitu. Tinggal triple Pitagorasnya. Apa sih gitu triple Pitagoras itu? Kita lihat di sini ada gambar segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku ini kita namain dengan segitiga ABC atau ACB atau ABC ya. Segitiga ini ya segitiga ABC itu tulisannya yang A besar, B besar dan C besar ya. Di situ gambarnya merupakan segitiga siku-siku dan sudah jelas sudut siku-sikunya ada pada sudut C. Jelas ya di situ. Sekarang kita tentukan dulu ya sambil mengingatkan pertemuan kemarin. Kita tentukan sisi miring. Sisi miring itu cirinya adalah sisi yang berhadapan dengan sudut siku-siku. Yaitu sisi apa itu? Sisi apa? Sisi apa? Sisi, halo anak-anak. Sisi apa sayang? Coba lihat. Di situ ada sudut siku-siku. Sudut siku-sikunya yang sudut apa sih? Sudut yang ada gambarnya tuh Ini garis Ibu tunjuk kecilnya. loh. Ya, itu Ini. yang ditunjukkan oleh Bu Oom. Itu adalah sudut C ya, sudut C itu sudut siku. Bu, Nah, yang gambarnya di nggak ada, hadapannya itu kan garis Bu, kan? gambarnya nggak ada, Bu. Gambarnya Nggak nggak ada, Bu, sih, gambar. Ya, sebentar. Gambarnya nggak ada, Bu. Sebentar ya sayang Bu, ya. gambar yang nggak ada, Bu. Oke. Sebentar ya sayang ya. Gimana? Keluar nggak? Nggak ada. Udah ada sayang? Belum ada, Bu. Belum ada, Bu. Belum ada ya? Belum Wah, ada. bahaya nih. Sebentar ya. Bahaya, Bu. Bahaya. Balik. Ngomong Udah, dia. Udah. Iya. Ada nggak sayang? Ada nggak Ada. gambarnya? Ada, Bu. Ada. Oke, sip. Ada. Ya. Oke. Gambarnya itu warna apa yo segitiganya? Merah, Bu. Wah, jelas sekali ya gambarnya. Oke. Silakan dijelaskan, diulang ya. Bu Ulang Meli, ya. Diulang. Kalian lihat gambar di situ namanya segitiga siku-siku ya. Segitiga itu kita kasih nama segitiga ABC. ABC ya, B, C. Oke. Di situ ada sudut ya, ada sudut ya yang ditunjukkan oleh Bu Oom. Itu sudutnya siku-siku karena menunjukkan 90 derajat. Ya. Kita kasih nama sudut C di situ. Lalu ya, sudut itu berhadapan dengan sisi AB. Sisi AB, ya kan? Paham ya? Nah,
Sisi AB itulah yang dikatakan dengan sisi miring. Bahasanya itu hipotenusa atau hipotenusa itu sisi miring. Kita kasih panjangnya yaitu C. Anggap saja sisi AB itu panjangnya C gitu ya Bu Om ya. Sisi CB-nya kita kasih besarnya A. Yaitu yang di bawah adalah sisi CB ya, yaitu besarnya A. Ya. Sisi yang di samping itu sisi AC, kita kasih nama B, gitu. Udah jelas ya? Jelas nggak anak-anak? Halo? Halo anak-anak, udah paham? Kelihatan nggak gambarnya? Kelihatan, Bu. Kelihatan. Ya, kedengeran. Kedengaran. Ya anak-anak, masih mengikuti ya. Oke. Di situ dijelaskan jika A, B, dan C panjang sisi-sisi segitiga siku-siku dengan A, B, dan C-nya bilangan asli, maka A, B, dan C itu disebut bilangan triple Pitagoras. Paham ya? Nah, sedikit Ibu ulas ya. Teorema Pitagoras itu adalah ya Bu Om, ini ya panjang yang AC itu ya, garis AC itu ya. Ini yang ini AB ya, sisi miring itu AB kuadrat sama dengan ya rumusnya akar ya AC kuadrat, ini yang garis ini samping ya, ditambah CB kuadrat. Itu rumusnya. Aslinya itu rumusnya yang kemarin diterangkan loh anak-anak ya. Nah, jika ketiga bilangan itu semuanya bilangan asli ya dan hasilnya adalah sesuai dengan rumus Pitagoras, maka bilangan-bilangan si A, B, dan C itu disebut bilangan triple Pitagoras. Maksudnya di situ anak-anak. Paham nggak sampai di sini ya? Paham, Halo? Bu. Ya. Nanti akan Ibu jelaskan contohnya lebih lanjut lagi. Paham, Bu. Ya, oke, next. Muncul aja. Nggak bisa biasanya. Nggak bisa. Bisa lihat ya. Seperti ini. Nanti. Klik aja itu. Nggak bisa. Seli. Paham kan? Ini nih. Padahal mau klik ini. Ya, udah. Udah. Pakai tangan. Oh iya, pakai tangan jadi diusapnya. Oh gitu. Listen tuh. Ya, di situ ada bacaan lagi ya, triple Pitagoras. Masih kelihatan ya? Anak-anak, halo? Masih, Bu. Ya, oke. Triple Pitagoras dari suatu bilangan bulat sembarang dapat dilakukan sebagai berikut. Jika M dan N sembarang bilangan bulat positif, yaitu dengan M lebih besar daripada N, maka bilangan-bilangan M kuadrat ditambah N kuadrat dan 2M kali N dan M kuadrat dikurangi N kuadrat adalah bentuk dari triple Pitagoras. Kita contohkan dengan tabel di bawah ini. Ya, kita kan bilangnya sembarang ya, kita ambil sembarang M-nya bilangan asli, N-nya bilangan asli. Namun M itu harus lebih besar daripada N maksudnya ya. Contohkan kita M sebagai 2, bilangan 2. M-nya 2 ini ya. Nah, kemudian N-nya berarti harus di bawah 2, yaitu berapa? 1 ya. Kita contohkan angkanya 1 ya misalkan. Nah, M-nya 2, N-nya 1 ya anak-anak. Kemudian kita masukkan ke dalam ya M kuadrat ditambah N kuadrat. Si M ini kita ganti dengan 2. Jadi 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Betul. 1 kuadrat itu dari N ya Bu Om ya. Anak-anak coba udah Paham ya? belum? Nah, kita lihat di sini dijumlahkan. Benar nggak hasilnya 5? Betul tidak? Ayo. Lima. Betul. Coba ada yang bisa nggak? Ya. Dari 2. mana 5 ini? Dari mana ayo? 5 ini. Ayo 5 dari mana? Ayo. Anak-anak. Halo? Ya, Bu. Dari mana Iya, coba 5 itu dari mana? 5-nya? Ada yang M jawab? kuadrat ditambahin Iya, kuadrat. M kuadrat ditambah N kuadrat. kuadrat. M-nya berapa? Kenapa bisa jadi 5?
M-nya 4. Dua kuadrat ditambah 1 kuadrat. 2 kuadrat berapa 1 sayang? kuadrat. 4. 4 ditambah 1. Jadi hasilnya 5. Karena bukan 2 ditambah 1 ya. Tapi 2 kuadrat Ya. ditambah Iya, 1 Bu. kuadrat. Maka hasilnya Kuadrat. 5. Oke. Ya, oke. Sekarang kalau kita masukkan ke rumus M kuadrat dikurangi N kuadrat, sama kayak tadi, cuma bedanya dikurangi saja ya. M-nya kita ganti M-nya dengan 2, jadi 2. 4. Kemudian Coba. dikurangin 1 kali 1, 1 ya. Iya, 2 kurangi kuadrat 1. ditambah dikurangi 1 kuadrat. Jadi Ya. berapa hasilnya? Hasilnya berapa sayang? 3. Hasilnya 3. Ya. 2 MN itu artinya dikali ya, dikali 2 dikali M-nya diganti dengan 2 dan N-nya diganti dengan 1. Jadi 2 kali 2 4 kan? 4 kali 1 berapa? Hasilnya berapa sayang? 4. Betul sekali Ya. ya. Itu contoh ya, sama ya, yang poin kedua, poin ketiga juga sama caranya begitu. Cuma angkanya saja yang diganti. Diganti dengan M apabila 3, kemudian N apabila 2 ya. Hasilnya adalah ya tadi ya, dijumlahkan gitu. Jadi anak-anak gampang nggak cari rumus Pitagoras? Halo sayang? Lumayan, Bu. Iya, karena C kuadrat sama dengan Lumayan, A Bu. kuadrat ditambah B kuadrat. Caranya seperti ini saja. Ya, Harus jelas? tetap semangat ya. Oh iya, tuh. Biar tambah bisa Iya, Bu. ngerjain triple Pitagorasnya ya nggak Oh, bohong. jadi triple Pitagoras itu saya sama aja mau ke Kanoman nggak usah muter ke Hero lagi. Tapi langsung aja ya. Dari Kebumen. Ya. Jadi nggak usah muter. Jelas? Ya. Jelas ya sayang ya? Ya, Bu. Iya, paham ya sampai di sini ya? Oke, Paham, oke, oke, lanjut sip. ya. Lanjut. Dilanjut. Silakan Bu Meli. Sebentar, usap. Wah, Blank nih, paham dan. Kebesaran. Dikecilinnya nggak bisa. Segitiga Segitiganya ada segitiga. boleh. Gini ya. Hmm. Apa lagi? Ini segitiga. Oh ya. Nggak keluar ya? Wah. Colek deh, Aduh, colek-colek baik. Ya udah lanjut ya. Sekarang kita ke jenis segitiganya di sini ya. Jika A, B, dan C adalah panjang sisi-sisi suatu segitiga ya, yaitu dengan C kuadrat lebih besar A kuadrat ditambah B kuadrat, maka segitiga tersebut merupakan segitiga tumpul. Ya, ini kan rumus Pitagoras ya anak-anak, yang C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Namun di sini kita menentukan jenis segitiganya gitu ya. Apabila hasilnya ternyata C kuadrat lebih besar dari hasil dijumlahkannya A kuadrat ditambah B kuadrat, maka itu termasuk ke dalam segitiga tumpul. Itu maksudnya. Pitagoras Bu Meli. Enggak. Berarti bukan Pitagoras. Bukan. Pitagoras. Jadi begini, maksudnya ini jenis segitiga tetapi Pitagoras maksudnya tetapi bohong. jenis segitiganya. Iya. Jenis. Kan konsep dari Pitagoras itu kan adalah sisi miring sama Iya, dengan sisi samping ditambah dengan sisi bawah ya, sisi alas konsepnya. Cuma ini hasilnya apabila ditemukan sisi miringnya lebih besar, ya, Pada A. maka itu merupakan segitiga tumpul begitu ya. Segitiga tumpul. Ya, oke ya. Nah, jika hasilnya itu sama saja, sama dengan ya, maksudnya C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, maka segitiga tersebut merupakan segitiga siku-siku Siku-siku. gitu, jenis segitiganya ya. Dan yang terakhir yaitu
Jika C kuadrat kurang dari A kuadrat ditambah B kuadrat, maka segitiga tersebut merupakan segitiga lancip. Itu jika kita ingin mengetahui jenis segitiga dari Pitagoras itu, Bu Om, maksudnya ya. Oh iya, ya, Bu Om. anak-anak sampai di sini Iya. paham? Paham, Bu. Saya? Anak-anak masih Iya. ini kan masih semangat ya, nggak ngantuk ya. Berarti menentukan Oke. segitiganya nih tumpul, siku-siku dan Lancip ya. Jadi kalau tumpul itu lebih besar Iya, dari betul A dan sekali. plus B ya. Kalau yang sama artinya segitiga Siku-siku. siku-siku dan yang lebih kecil artinya segitiga Lancip, lancip. betul ya. Jelas ya nak ya? Jelas ya. Ya, sekarang kita lanjutkan ya. Nah, kita latihan soal ya. Oke ya. Nah, di sini nanti ada soal-soal dulu ya. Kita lihat soal-soalnya. Latihan saja sambil dibahas ya. Ada 3 soal sebenarnya nih Bu Om ya. Iya. Nanti kita soal-soalnya dilihatkan dulu ya. Nanti pembahasannya terakhir ya. Oke. Yang pertama di sini ada soal nomor 1. Kalian disuruh menuliskan rumus Pitagoras untuk segitiga berikut. Nah, kemudian kita cari X-nya berapa gitu. Ya, soal yang pertama itu sudah jelas ada segitiga siku-siku di situ ya, yang dengan panjang sisi sampingnya ini panjang sisi sampingnya itu A ya. A, sisinya itu panjangnya A. Sisi apa? Sisi samping ya A. Kemudian sisi miringnya panjangnya P dan sisi bawahnya panjangnya X. Untuk gambar yang A di situ. Kemudian gambar yang B ya di situ dijelaskan bahwa sisi samping yaitu P plus Q atau P tambah Q. Kemudian sisi bawahnya itu sisi bawah X dan sisi miring yaitu R ditambah S. Nah, untuk soal nomor 1 ini berarti ya kita itu harus tahu gitu. Mana sisi miring yang pertama tuh itu kuncinya untuk menjawab soal nomor 1. Atau yang disebut dengan hipotenusa, yaitu sisi miring. Coba anak-anak, tadi kan Ibu sudah jelaskan ya, yang nomor 1A, sisi miringnya itu yang mana? Apakah A, apa P, apa X? Ayo, yang nomor 1. Sisi miringnya mana sayang? Yang mana? Yang mana? P. Betul sekali P ya. Ingat ya, kenapa sih kok P? Kenapa P? Ayo, coba? ada yang tahu nggak? Ingat nggak rumusnya apa? Ayo, ingat nggak? Ayo, kenapa itu? Kok Nih, Ibu P? tunjukkan nih, Ibu Ayo itu tunjukkan nih. sudah ditunjukkan sama Bu Om. Tuh, Kenapa P? Ibu kasih bocoran nih. Karena apa sih? Kok P yang disebut dengan sisi miring itu? Kok P? Miring karena miring. Nah, Bukan karena miring, karena berhadapan dengan karena berhadapan. sudut siku. Lihat tuh Bu Om ya. Ini ada sudut siku-sikunya. Tuh yang sudah dijelaskan tuh sudut siku-sikunya digambar kotak kecil itu dan hadapannya adalah sisi miring itu ya. Tuh, itu namanya disebut dengan sisi miring. Gampang nggak sayang? Gampang loh ya Gampang kalau nggak? kita paham. Gampang Paham nggak? ya sampai di sini, paham nggak? Anak-anak, paham ya? Oke, sip ya. Wis matematika gampang bisa. Yang B sisi miringnya, lihat yang di hadapan sudut siku-siku itu apa itu? Panjangnya. Apa? Iya, R plus S atau R tambah S. R Iya. tambah S, S, karena ya. berhadapan dengan Sudut siku-siku itu ya. Nah, sekarang kita kan disuruh menuliskan rumus Pitagorasnya ya. Dan juga kita tentukan X-nya berapa. Oke, next. Oh, jawabannya dulu aja ya. Nomor 1 ini. Nah, nih. Coba perhatikan. Nah, jawabannya ya. Untuk tadi yang nomor 1. Terus ini di tadi yang mana ini ya? Atas tuh. Ini ya. Mana tadi? Ini. Nah. Eksplorasinya.
Gini tak. Di kipas aja, kipas gitu. Nggak bisa. Oh, hibasa itu. Nih. Nah, ini ada jawabannya ya. Bu Meli. Hilang. Nah, Jadi megangnya gitu belai. harus pelan-pelan. Harus Lembut ya. Ya, itu lihat ya gambarnya. Nah, lihat. Di situ kan tadi kita sudah disuruh mencari rumus sisi miring ya, yaitu P kuadrat rumusnya sama dengan A kuadrat ditambah X kuadrat. Itu rumusnya, rumus Pitagorasnya. Ya. Kemudian perintah yang kedua itu disuruh mencari berapa sisi X itu gitu ya. X-nya itu berapa, maksudnya kata si soal yang tadi gitu ya. Kita selesaikan dengan cara berikut. Ya, ya Bu Om. Ini ya oke. A kuadrat dari sini A ya. A kuadrat ditambah X kuadrat adalah P kuadrat ya, atau dibalik sama aja ya Bu Om. P kuadrat sama dengan A kuadrat tambah X kuadrat. Yang ditanyakan adalah X-nya, Ibu Meli. Ya betul. Yang Sekarang ditanyakan kita cari X-nya. X-nya. Berarti sisi bawah kan Sisi yang bawah. ditanyakan. Sisi bawah. Nah, kita tinggal mengurangi saja, ditukar tempatnya gitu Bu Om. Ditukar tempatnya ya. P kuadrat dikurangin A kuadrat ya, dikurangi A kuadrat. Kemudian yang ditanyakan hanya X ya, X-nya bukan saja, X kuadrat. bukan X kuadrat. Jadi Maka kita keluarkan dalam bentuk akar. Akar P kuadrat dikurangi A kuadrat. Itu hasilnya. X-nya yaitu akar P kuadrat min A kuadrat. Paham nggak? paham nggak sampai di sini? Coba ada yang ditanyakan. Ada yang kurang jelas? Kurang Bu, belum. Kurang jelas. Oke, dijelaskan lagi Diulangi ya. lagi. Oke, itu ada gambar segitiga siku-siku ya. Nah, sisi miringnya yaitu P. Sisi miringnya P atau hipotenusanya adalah P di sini. Karena sisi miring tersebut berhadapan dengan sudut siku-siku ya. Sudut siku-siku ya Bu Om, itu sudut siku-sikunya di depannya adalah P. P-nya adalah sisi miring atau hipotenusa. Paham ya? Nah, kita suruh mencari Pitagorasnya, rumus Pitagorasnya bagaimana gitu ya. Yaitu rumus Pitagoras itu sisi miring sama dengan sisi samping ditambah sisi alas atau sisi bawah. Itu rumusnya. Maka P kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah X kuadrat. Ya itu. Atau boleh dibalik yaitu A kuadrat ya, A kuadrat ditambah X kuadrat sama dengan enggak. Oke. Jelas ya? Halo, paham? Paham? Enggak. Enggak. Coba dijelaskan lagi. Ya. Diulang ya. Yang enggak diulang pahamnya ya. di bagian mananya? Yang enggak pahamnya? Yang nggak paham di mana sayang? Mana Bu? Udah paham Nih, Bu. sudah ada sisi Oh, udah. miring. P, sisi miringnya P. Sampingnya A. A, Sisi bawahnya X. X. Yang kita cari adalah X-nya. X, sisi bawah. Nih, sisi miring Iya. udah ada. P. Marah-marah. Sisi samping A. Jadi kita cari X, sisi bawah. Udah jelas Jelas? ya? Anak-anak, Jelas? jelas enggak? Jelas. Jelas ya. Sudah. Telinganya dibuka. Telinganya dibuka ya. Ya. Oke, kita lanjut ya, Bu Om. Yang Paham Bu, paham. kenapa? Paham Bu, paham. Oke, paham. Sip ya. Lanjut lagi Bu Om, slide selanjutnya. Next. Selanjutnya. Yang soal Ini nomor ya. B. Enggak, yang lanjut maksudnya. Aku mah kurang halus soalnya. Ini ya, sini. Enggak, ini belum dikecilin. Ini ganti lagi yang B sekarang. Ini Ganti lagi. Orang dari situ bisa. comot. Comot. Nah, ini slide selanjutnya yang nomor B.
C-nya. Colek lagi. Bisa kayak gitu. Nah, ini yang B. Ya, ini yang B. Oke. Yang B, lihat. Sudah lihat gambarnya anak-anak yang B? Sudah ada ya gambarnya anak ya. Udah, Bu. Ya, Udah. oke. Oke. Sama ya seperti yang soal A. Pertama kita cari dulu sisi miringnya, Sisi miringnya apa? yaitu R Apa? ditambah S. S tambah S. Betul S. sekali. Sisi miringnya Itu yang adalah berhadapan dengan hipotenusa. siku. Betul ya. Terus Kemudian sisi kita mencari apa nih, Bu Om? Tadi tuh cari X ya? mencari X-nya betul atau sekali. sisi bawah. Iya. Nah, sebelum mencari X, kita masukin dulu ya Bu Om ya ke rumus Pitagoras ya. Yaitu kita lihat di sini rumusnya yaitu P tambah Q kuadrat ditambah X kuadrat dari mana itu? Dari sini ya anak-anak. P ditambah Q kuadrat itu dari sisi samping ya. Sisi samping itu ya. Gitu ya. Paham ya? Iya. Karena Jelas belum? Karena rumusnya dikuadratkan, jadi sisinya harus dikuadratkan ya. P ditambah Q kemudian ada tanda kuadratnya tuh Bu Om ya. Iya, ada tanda kuadrat. Karena rumusnya dikuadratkan gitu ya. Oke, ditambah X. Nah, X-nya juga harus dikuadratkan sesuai dengan rumus Pitagoras gitu. Teorema Pitagoras maksudnya ya. Sama dengan kemudian R ditambah S kuadrat, R tambah S kuadrat itu maksudnya sebagai C-nya gitu ya. Gitu. Karena ini soalnya itu sisi miring R ditambah S, sisi samping P ditambah Q gitu rumusnya ya. Maka ya kita kan nyarinya X-nya Bu Om ya. Ya, betul banget. Kita keluarkan X-nya Bu Om ya. Ya, X X kuadrat kuadrat. keluarkan. Kemudian R ditambah S kuadrat dikurangi P ditambah Q kuadrat. X Ya, gitu X. maksudnya ya Bu Om ya. Iya. Kemudian itu kan bentuknya X kuadrat ya Iya. anak-anak. Sekarang kita mencarinya X-nya saja. Jadi kita ganti kuadratnya dengan akar. Kemudian kita turunkan X. Ini yang di bawah ya X. X Sama dengan akar akar dalam R kurung dalam R kurung. ditambah S kuadrat dikurangi P ditambah Q kuadrat. Gitu ya. Ayo, ada yang Itu ditanyakan? rumusnya. Ada yang ditanyakan enggak? Ayo. Bu, kenapa ini jadinya minus atau dikurangi? Silakan. Ada nggak yang Ada yang nanya? bertanya? Ada, Bu. Iya, Iya, silakan. kenapa? Kenapa coba ini kok dikurangi? Kenapa coba? Karena X apa? Karena yang dicari X, sisi bawah. Sisi miringnya sudah ketemu ya Ibu Meli ya. R ditambah S itu sisi miring. Maka dikurangi. Ini kan sama dengan C. C kalau di rumus Pitagorasnya. Itu sama dengan C. Ini sama dengan C. Ini diibaratkan B atau A ya. Nah, nanti ini C dikurangi B. Gitu, ibaratnya. Ya, jadi ini kurangi. jelas Ya, Nak ya? Paham nggak? Jelas. nggak? Paham Jelas, ya? jelas. Oke, sip. Oke, sip. Nah, lanjut contoh berikutnya. Soal nomor 2 berarti ya. Yang nomor 2 ya soalnya ya. Nah, ini lebih rumit lagi. Ya, gambarnya lebih rumit lagi. Ya, nah, oke. Soal nomor 2. Kalian lihat gambar di situ. Kita ketemu lagi nih sama bangun ruang ya. Bangun ruangnya itu adalah kubus, mempunyai sisi 6 kan di situ ya. Kita lihat di situ ada kubus A, B, C, D, E, F, G, H, nama kubusnya. Dan mempunyai panjang rusuk di samping sama dengan A. Artinya kalau kubus itu kan rusuknya sama semua ya. Jadi rusuknya A gitu maksudnya. Sekarang kita cari CE. Coba lihat CEE. CE. Nah, CE itu adalah diagonal ya. Diagonal yang memotong ya garis bidang dari sisi EC. Nah, pertama
ada garis diagonal AC dulu pertama. Kita lihat sisi bawah ya. Yang ditunjukkan sama Bu Om ya, di situ ada persegi ABCD ya Bu Om. Kemudian dipotong oleh garis ya. Garisnya adalah diagonal. Garis diagonal itu kita kasih nama garis AC. Nah, dari garis AC itu membentuk segitiga. Segitiganya pertama segitiga ABC. Ya Bu Om, kita lihat di situ ada segitiga ABC. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah segitiga Pitagorasnya panjang CE. Berarti nanti akan ada 2 segitiga yang akan kita bahas di sini, ya. Oke, kita lihat penyelesaiannya. Oh iya. Berarti balik lagi ke itu yang tadi ya. Lama dong. Bu. Sally. Jawaban nomor 2. Jawaban nomor 2 aja. Nih, ini kan? Klik aja. Oke. Nah, kita tunggu. Oh, udah keluar sendiri. Sip. Oke. Oh, udah. Masih ada lagi. Masih ada lagi Biasanya. Oh ya. Oh, Sudah? ya. Itu deh kalau matematika panjang. Ya, anak-anak di situ ada kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Sudah jelas di situ ya kubusnya. Kemudian garis AC-nya ya, Bu Om memotong ya. ACE. AA. Yang pertama segitiga ABC, siku-siku di B. Segitiga ABC ini ya, yang di bawah ya. Garis yang AC ini kan yang diagonal tadi Ibu bilang ya, akan terbentuk segitiga ABC. Gitu. Lalu ditarik. Nih yang merah. Kamu perhatikan yang merah. Ya, oke. ACE. Nah, segitiga ABC siku-siku di B. Yang pertama ini ya anak-anak, segitiga ABC ini siku-siku di B. Siku-siku di B ya. Kok ini sih? Segitiga ABC itu siku-sikunya di B. Ini ya berarti goyang-goyang. Nah, ya. Oke. Siku-sikunya di B ya, siku-siku di B ini. Nih, siku-sikunya di B. Bu, kameranya Bu. Apa? Nggak kelihatan? Nggak kelihatan ya sayang. Silakan. Apa suaranya nggak jelas atau? Udah ada. Gambarnya udah ada. Udah Bu, udah ada. Oke, sip. Oke. Kelihatan ya, jelas ya. Ibu ulangi ya, di sini ada bangun ruang kubus. Di sini ada segitiga ABC dulu ya, yang pertama ya Bu Om. Segitiga yang di bawah Suaranya nggak ini jelas, ABC. Heeh. Siku-sikunya ada di B. Siku-sikunya di B. Itu kan ada siku-sikunya. garis siku-siku tuh ya. Oh, ada siku-sikunya. Nah, siku-siku di B berarti hipotenusanya sisi miringnya adalah garis AC. AC. Garis AC ya. Garis AC-nya disebut sisi miring karena di hadapan sudut siku-siku, yaitu siku-sikunya sudut B itu. Maka AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Rumusnya itu dulu pertama ya. Sudah jelas? AC kuadrat, lihat garisnya AC kuadrat. AC. Cari dulu AC Ya, dulu. sama dengan AB, yang di bawahnya AB itu AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Rumusnya Iya. itu. Kemudian kita masukkan, kan tadi sudah dijelaskan bahwa panjang rusuknya adalah A. Ya. Yaitu AB-nya A, panjangnya A, berarti A kuadrat ya, karena dikuadratkan. Ditambah panjang BC-nya juga A, sama dikuadratkan. Jadi A kuadrat ditambah A kuadrat si AC kuadrat ini. Hasilnya adalah 2A kuadrat. Gitu ya. Jadi A kuadrat ditambah A kuadrat itu 2A kuadrat gitu ya Bu Om ya hasilnya. Iya, betul. Nah sekarang kita cari AC-nya. Tadi kan masih AC kuadrat. Ya. AC-nya adalah A akar 2 gitu ya. Dari AC kuadrat menjadi AC, dari 2A kuadrat menjadi A akar 2 gitu ya. Karena ini kan kuadratnya hilang jadi ganti ke akar gitu. Jadi Ke ganti akar ke 2 akar. gitu. Jadi A yang tadinya dikuadratkan juga hilang jadi A akar 2. Itu hasil dari panjang AC atau panjang sisi miringnya Iya. pada segitiga ABC
gitu. Kita udah ketemu sama sisi AC-nya nih ya. AC. Kemudian pertanyaan berikutnya, pada soal ini disuruh mencari panjang CE. Panjang CE, lihat CE, tuh yang memanjang ke atas CE. itu ya. Nih, kamu lihat ke bawah Panjang ada CE, segitiga oke? merah. Ya. CE. Kita CE. potong nih umpamanya Bu Om ya. Iya, Jadi betul. kasih warna merah supaya Warna lebih merah jelas loh supaya lebih anak-anak ya. CE. Ada segitiga di situ yaitu segitiga ACE atau EAC sama aja ya. Di situ ada sudut siku-sikunya juga ya. Yaitu di mana tuh Bu Om sudutnya? Sudut siku-sikunya di mana? Nih, di mana? Di A. Di A. A. Sini Di di A. A ya. Oh. Sudutnya. Kemudian kita selesaikan sudut segitiga ACE ini. A, Yaitu CE. sudutnya kan ada di A ya Bu Om. Iya, Berarti betul. sisi miringnya yaitu CE. CE ya, sisi miringnya atau hipotenusanya. Maka kita tinggal masukkan saja ke dalam rumus. Yaitu CE kuadrat sama dengan AE kuadrat ditambah AC kuadrat. AC kuadrat, AC yang di bawah itu ya. Nah, sama dengan ya AE itu adalah A kuadrat. A kuadrat dari mana? Karena memang panjang rusuk kubus ini adalah A. Jadi semua panjangnya rusuknya A gitu kan. Sama, Sudah diketahui sama, A gitu di A, soal A. tadi ya. Jadi AE-nya kita masukkan A kuadrat. Ditambah AC kuadrat. Tadi. Ya ini. Tadi. Yang pertama sudah diselesaikan. Tadi. Itu. Ya. Ya. 2A Kuadrat. Ya. AC kuadrat itu adalah 2A kuadrat. Kalau AC-nya aja adalah A akar 2. Iya. Karena AC kuadrat jadi 2A kuadrat. Sekarang Sama kita dengan? jumlahkan. A kuadrat tambah 2A kuadrat sama dengan 3A kuadrat. 3A kuadrat dari mana sayang? Tahu nggak? A Tahu kuadrat ditambah Iya. 2A kuadrat. Karena A kuadrat itu bernilai 1. Ininya 2. Jadi 1 tambah 2 3. Ya. Jangan sampai loh kok tiba-tiba 3. Nah ini. Ya. Iya, betul Anak sekali. SMP aja sampai nggak bisa. Kok Bu jadi 3 Bu? Ini 1 nilainya sayang. Ya. Jelas ya? Paham ya? Jelas, Bu, paham. Oke, sip, pintar, cakep. Sekarang kita Lanjut. lihat CE-nya. CE-nya yaitu A akar 3. Ya, karena CE-nya sudah tidak dikuadratkan. Jadi harus diakar. Yang kuadrat A-nya CE. hilang. Menjadi CE. A akar 3. A akar 3. 3. Jadi Ibu, panjang dari CE-nya mana akar CE kok 3? bisa jadi akar 3, Ibu? Dari mana Dari yo? mana Ada yang coba, ngerti ayo? nggak? CE bisa jadi Tahu A akar nggak? 3. Ayo, jangan iya baik. Takon, ayo. Bisa nggak? Tahu dari mana akar 3-nya sayang? Halo? Karena A di sini ada kuadrat. Maka kuadrat itu diganti sama akar, diganti dikeluarkan. akar. Ya, Gitu. maka A akar 3. Jelas nggak sayang? Nak, halo? Jelas, Bu. Jelas. Jelas ya? Oke, Jangan pada sampai pinter-pinter lah, oke. Ibu yakin ya. Bu. Semuanya pasti pada pinter-pinter, Bu Om yakin. Nih. Panjang CE-nya A akar 3. Bu, akar 3 sing endi, Bu? Ya, itu ada asal usulnya. Oke? Masih semangat ya? Semangat ya sayang ya? Iya, Bu. Semangat ya? Oke, Oke, satu lagi nih sip. soalnya ya. Satu lagi. Soalnya dulu tak gimana? Soalnya dulu. Soalnya bisa nih. Soalnya ini terakhir ini. Bukan. 1, 2. Nanti ini udah. Ini. Oh iya, ini silakan. Iya. Soal yang ketiga ini ada contohnya lagi ya, berbeda dengan soal 1, 2. Soal ketiga di sini diketahui segitiga ABC dengan panjang sisi-sisinya 6 cm, 11 cm, dan 14 cm. Satuannya cm semua di situ ya. Pertanyaan yang pertama, berapakah panjang sisi terpanjang? Dan tentukan pula kuadrat dari panjang sisi tersebut. Oke. Yang B, tentukanlah jumlah kuadrat dari 2 sisi selain A. Ya. Yang ketiga, bandingkan A dan B. Yang keempat,
segitiga apakah ABC itu? Dan yang terakhir, apakah 6, 11, dan 14 merupakan bilangan triple Pitagoras? Jelaskan jawabanmu. Ya, jadi kalian paham dulu ya, segitiga ABC, panjang sisinya 6, 11, 14 gitu ya. Ya, yang pertama panjang sisi terpanjang. Kalian lihat aja, 6, 11 sama 14 paling besar mana? 11 apa 16? Apa 14 apa 6? 14. 14. Berarti otomatis ya Boom bahwa sisi terpanjangnya adalah 14 cm. Oke? Sekarang kita tentukan pula kuadrat dari panjang sisinya. Ya, nih kita akan jelaskan penjelasannya. Penjelasannya di next. Bukan ini ya Teh? Ya. Kita lihat. Bukan, ya, yang nomor 3, jawaban nomor 3. Jawaban nomor 3, lain lagi. Ke awal, Ke awal lagi slide aja. kecil nih, slide kecil. Nah, Yang terakhir, bawah. Terus, ini nih. ini ya. Ya, betul. 2 kali. Ya, Oke. iya betul, ya itu. Nah, depan sendiri tuh. Tadi soalnya seperti ini anak-anak ya. Segitiga siku-siku ABC, panjangnya yaitu 11, 6 dan 14. Ya, sisi terpanjangnya 14. Jadi kita di situ tulis di sisi AB ya. Terus tadi katanya pertanyaannya dikuadratkan, katanya sisi terpanjang itu jadi nilainya berapa? Berarti 14 kali 14 kuadrat berapa hasilnya? 190. 196. Ya. Ibu ulangi ya, 196 itu dari mana? Dari 14 kali 14 atau 14 kuadrat. Ya, yaitu hasilnya 196. Sampai di sini sudah paham jawaban A? Anak-anak? Paham. Paham. Oke, paham ya. Paham. Dari 14 dikali 14 atau 14 kuadrat. 196. Betul. Lanjut, Bu. Lanjut untuk menjawab soal yang bagian B-nya yaitu ya kita lihat di situ Soalnya AC kuadrat. AC itu adalah sisi apa itu? Sisi AC. samping. Sisi samping ya. AC kuadrat ditambah BC CB. kuadrat. berarti ini rumus apa sayang? Rumus apa? Triple Pitagoras. Pitagoras yang tadi Ibu Meli jelaskan. Oke, Ya. ya. Sama dengan 11 kuadrat ditambah 6 kuadrat ya. Kita lihat dulu di sini ya anak-anak ya. AC kuadrat itu kan 11 kuadrat ya. Ditambah BC kuadrat Bu Om. Ya. BC kuadratnya Jadi berapa Bu kuadratnya Om? adalah 6 6 kuadrat. kuadrat sama dengan 100, 11 kuadrat itu kan 11 121 ya, Ya. ditambah 36. Hasilnya 157. 57. Nah, itu jawaban nomor B ya. Oke. Karena nomor B itu kan soalnya suruh menjumlahkan sisi samping Menjumlahkan dan sisi sisi samping bawah dan sisi ya. bawah. Nah, kita lihat dulu gitu ya. Hasilnya ternyata Hasilnya? 157. Oke. Pada soal nomor C ya. Ya. Ini pembuktiannya jelas bahwa AC kuadrat ditambah BC kuadrat itu ternyata tidak sama dengan AB. Tidak sama dengan AB. Berarti itu bukan triple Pitagoras, bohong. Iya, Ya, betul sekali. karena hasilnya kan harusnya 196, tapi hasilnya 157. Itu tidak sama dengan 196. Kan gini rumusnya adalah AB kuadrat sama dengan AC kuadrat ditambah BC kuadrat. Harusnya begitu kan anak-anak? Harusnya yang dijumlahkan dari sisi AC kuadrat ditambah sisi CB kuadrat itu harusnya itu 196. Tapi setelah kita buktikan di sini bahwa jumlah dari AC kuadrat ditambah BC kuadrat itu 157. Tidak sama dengan panjang AB gitu ya. Itu untuk jawaban soal C. Terus ada pertanyaan, ya, apakah termasuk adalah Pitagoras? Tidak. Makanya di sini dituliskannya tidak sama dengan. Tidak sama. Nih, 196
196 tidak sama dengan 157 157 ya. Karena tidak sama nilainya gitu. Lebih besar daripada AC ditambah B. Maka segitiga itu berbentuk segitiga tumpul, bukan segitiga siku gitu Ya. ya. Dari pertanyaan yang tadi tuh ya. Jelas ya anak-anak ya? Jelas Ya. nggak? Jelas, Bu. Paham nggak? Jelas. Paham atau belum? Paham, Bu. Ya, Paham. yang belum yang mana? Yang Yang mananya mananya sayang? belum? Yang belum ya? Yang bagian Yang bagian C-nya, Bu. Oke. C, betul Yuk. sekali. Baik ya. Yang bagian C kita lihat di sini. Kan ini maksud dari soal itu adalah ya kita membandingkan di sini ya jumlah dari sisi AC kuadrat ditambah sisi BC kuadrat itu kan harusnya sama dengan sisi AB kuadrat ya. Nah, di sini sisi AC-nya adalah 11. Sisi BC-nya adalah 6. 11 kuadrat ditambah 6 kuadrat hasilnya 157. Paham? Nah, apakah hasilnya sesuai dengan sisi miringnya yaitu 196? Sama enggak? Beda, Bu. Beda. Maka dikatakan tidak sama dengan. Jadi Iya. itu bukan triple Pitagoras. Kalau triple Pitagoras itu ya ketiga bilangan asli itu ya masuk ke dalam rumus teorema Pitagoras gitu ya. Dikatakan triple. Triple itu 3 bilangan ya Bu Om ya. Jadi hasilnya harus sama dengan gitu. Si 3 bilangan itu salah satu contohnya gitu. Ya. Berbeda. Tidak sama. Memang Pitagoras tapi bukan triple gitu ya. Hasilnya tidak sama gitu ya. Penjelasannya adalah option D. Untuk option D-nya ditentukan jenis segitiganya. Ternyata hasilnya adalah AB kuadrat kan 196 ya Bu Om. Ya, berarti Lebih besar daripada hasil AC kuadrat ditambah BC kuadrat. Kalau AC kuadrat tambah BC kuadrat kan 157. 196 kan lebih besar dari 157 kan. Jadi masuknya ke dalam segitiga tumpul. Itu untuk jawaban yang D gitu. Paham nggak? sampai Paham, di sini? Iya, Iya, bagus. pintar. Jelas ya Paham, sayang Bu. ya? Iya, Jelas, Bu. kalau Oke. yang segitiga siku-siku harusnya sama, tapi ini tidak. Jadi segitiga tumpul masuknya ya. Ya, oke Bu Om. Oke. Itu Itu materinya untuk Itu hari materinya ini ya. hari ini. Jadi mau disimpulkan dulu ya Bu Om ya. Oke, silakan, Ibu Simpulkannya Mary. itu jadi anak-anak triple Pitagoras itu ya dari tiga sepanjang sisi suatu segitiga itu yang bilangan bulat, bilangan asli bilangan asli ya, itu semua ya harus masuk ke dalam rumus Pitagoras Bu Rumus Om ya. Pitagoras. Iya. Ya salah satu contoh gini ya, misalkan Ibu ganti ini 11, misalkan Ibu ganti jadi 12 ya. Ibu ganti jadi 12 di sini ya. Ini. Nah, Kemudian Ibu ganti yang BC jadi 5. 5. Sekarang kita akan mencari ini. Mencari AB. Ini ada. Nah, ini dihapus. Tuh ya. Silakan Bu Nah, Mary, di bawah. Ini kan tinggal dimasukkan saja ya. Panjang AB kuadrat sama dengan AC kuadrat ditambah CB kuadrat. Gitu ya. Sama dengan AC-nya berapa? 12 kuadrat. Ditambah 5 kuadrat. Ditambah 5 kuadrat. Sama dengan 144 tambah 25. Ditambah 25. Jadi berapa? Berapa sayang? 169. 169. 199. 169. 169. Iya. Sayang. Berapa? 169. Ayo. Berapa akar dari 169? Ada yang bisa enggak? 169 di akar berapa jadi? Ayo, ada yang tahu enggak? Yang belakangnya 9 tuh berarti berapa kali berapa gitu. Gitu dong, hitungnya dengan bilangan yang sama gitu. Triknya. Berapa?
Ada yang bisa jawab? 13. Iya, betul sekali. Pangkat 2. 13 betul sekali. Oke, nah ya 13 itu adalah Siapa yang akar jawab? 169. Siapa tadi yang Siapa jawab? tadi yang jawab? Farhan, Bu. Halo. Siapa? Farhan. Farhan. Iyo. Halo, kelas 8 apa? Siapa yang tadi yang jawab? Siapa, Nak? Coba Angkat acungkan tangan. tangan Yang tadi jawab. yang jawab. Yang jawab akar dari 169 adalah 13. 13. Coba Siapa yang acungkan jawab? tangan siapa? Muhammad Rehan? Rehan bukan? Halo? Atau Farhan? Farhan. Iya, Bu. Ini anak pinter ya, karena kamu terlatih. Farhan 8D? Farhan 8D kah? Iya. Iya, betul sekali. Alhamdulillah. Anak sepenas ada yang the best of the best. Top ya Matematikanya, pokoknya. aduh. Matematikanya pada oke gitu ya. Subhanallah. Yang tadi masih yang balik lagi. Oke, balik lagi. Terima kasih Farhan sudah Yang itu menjawab. masih diklik. Nah. Ya. Oke. Nah, sekarang kita udah tahu ya hasilnya ini 13 ya. Oke ya. Nah, anak-anak, jadi itu segitiganya 5, 12, 13. Pas gitu hasilnya tuh sama gitu ya. Ada nilainya. Nah, ini yang dikatakan dengan triple Pythagoras, Bu Om. Iya, Ya, betul triple. banget. Berarti 3 bilangan 3 bilangan yang yang membentuk rumus Pythagoras gitu hasilnya. Ya. Paham ya anak-anak ya? Jelas ya, Nak ya? Paham. Iya. Ah, Oke, oke. cukup sampai di sini ya. Cukup sampai di sini. Untuk Nanti materi kelas tugasnya 8. di GCR ya. Nanti Tugasnya tugasnya akan di dikirim GCR di ya, Nak, GCR ya? anak-anak. Oke? Iya, Bu. Ya. Oke. Untuk anak-anak kelas 8, untuk anak-anak kelas 8, jangan jenuh-jenuh untuk belajar matematika karena matematika adalah kunci keberhasilan kalian. Semakin terampil matematika, maka semakin sukses sudah menanti kalian. Oke? Kelas 8. Lanjut. Semangat. Semangat. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, Foto, foto, di katanya foto foto. dulu. Di foto dulu. Foto, untuk daftar absen hadir. ya, daftar hadir. Di foto dulu. Kameranya. Kameranya dibuka. Kameranya dibuka sayang. Mau dilihat. Alhamdulillah. Sebentar ya sayang ya, jangan dulu pergi. Jangan dulu ditutup. Sip, jangan dulu beranjak. Di rumah tetap pintar, tetap cerdas. Oke, terima kasih. Bye.